Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, Bapak. Oke, gimana nih kabar kalian nih? Pada semangat nggak di pagi hari ini? Semangat dong, Pak. Semangat. Oke, ini kan mumpung pagi-pagi nih, kita harus semangat ya. Nah, sebelum itu Bapak akan mengirimkan presensi dulu ya sebagai bukti kehadiran kalian. Nah, karena sudah ada nih presensi di kolom chat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, kemarin kan waktu itu ada pertemuan minggu kemarin itu Bapak telah membahas tentang masa Orde Baru ya, dari berbagai aspek dari ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Nah, hari ini kita akan bergeser nih ke materi selanjutnya, tapi kita agak menyinggung ke luar, jadi nggak di Indonesia saja ya. Nah, bentar, Bapak akan mengirimkan, mohon maaf, mengirim share screen ini dulu ya, PowerPoint Bapak. Nah, udah terlihat kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini materi hari ini kita akan belajar tentang politik luar negeri Indonesia ya. Nah, sebelum itu nih, Bapak akan memberikan kuis nih, di mana ada satu tokoh, ada 4 kuis nih. Ini ada 4 tokoh. Sebentar. Mohon maaf ya. Ini ada 4 tokoh nih yang jadi satu tokoh ini satu kuis. Nah, di sini kalian nih, Bapak akan membebaskan kepada kalian nih untuk memilih satu orang satu kuis ya. Ayo, siapa yang mau coba duluan? Aku, Pak. Siapa? Oke, Tini. Tini mau pilih yang mana dari keempat ini? Berdua, Pak. Nomor 2, Pak, yang pakai jas ganteng. Oh, jas ganteng. Siapa ini? Jeno ya, Pak. Oh, Pacar saya, Pak. Woi, pacar tuh. Pacar sejuta umat ya. Oke, langsung mulai ya, Tini. Bohong, Pak, pacar saya yang 3. Woi, Ya, Pak. mulai ya. Nah, di bawah ini yang bukan termasuk anggota G20. Di sini ada 4 bendera. Mana menurut ini yang benar? Yang kurang, yang bukan anggota? Aduh, nggak tahu yang mana ya. Teman-teman bisa ini nggak, Pak? Friend calling gitu, Pak. Boleh, silakan saja. Ayo pilih yang mana. Aduh, yang mana ya? Kayaknya mau pilih D aja, Pak, kalau ini mah, Pak. Tapi takut salah. Gak apa-apa ya, Pak, kalau salah. Yang ini? Ya. Oke, jawabannya berarti, wih, benar ya tuh. Berarti benar jawabannya nih. Dan lalu dikasih lope, Pak. dikasih ya. Nah, dikasih lope ya tuh, benar ya. Nah, terima kasih Tini. Nah, iya Bapak. Salah. Nah, terus selanjutnya nih, siapa lagi yang mau coba nih? Masih ada 3 lagi? Pak, saya Pak pengen nyoba Pak. Oh, boleh. Nova mau pilih siapa? Karena saya seorang pria dan saya milih perempuan Pak, yang yang mana sih, kanan Pak? Kanan ini Emang tahu siapa? Saya lupa Pak, dia anggota grup Korea Pak kalau nggak salah. Masa, tapi kan ada yang tahu nggak ini siapa? Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak? Nayon, Pak. Oke, Zulfa tahu tuh. Nova ya, berarti Nova ya sekarang siap-siap ya. Nah, aku adalah seorang wakil presiden ketiga Republik Indonesia dan anggota pencetus lahirnya organisasi regional di Asia Tenggara. Siapakah aku? Nih, ayo pilih yang siapa? Aduh, siapa ya?
Aduh, lupa Yang ya, Bang. ketiga, Yang ketiga itu ada ya coba ingat-ingat. ya Allah aku lupa. Ada Malik bukan sih, Pak? Anda Malik, yakin? Iya, iya, kayaknya yakin dah. Oh, oke ya jawabannya. Benar. Dikasih Nova juga ya dari Nayon. Nah, berarti Nova udah ngerti ya. Makasih ya Nova. Berarti selanjutnya, ayo ada dua lagi nih. Siapa yang mau? Ada yang nomor satu, ada yang nomor tiga nih. Siapa? Anisha. Oke, Anisha mau pilih yang mana? Yang perempuan atau yang laki-laki? Yang Reza Rahardian, Bapak. Oke, tahu ya Anissa ini orangnya. Oke, siap-siap ya. Nah, ketiga negara disimbolkan gambar bendera di samping ikut berpartisipasi dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Benar atau salah? Tiga bendera ini ikut serta atau tidak? Benar atau salah? Menurut Anissa? Kalau misalkan Salah, Bapak. salah, Ya. berarti jawabannya benar ya. Berarti Anissa. Nah, kasih ya Anissa. Terus satu lagi nih siapa? Tinggal perempuan nih. Yang ini siapa? Siapa yang mau? Atau Bapak tunjuk aja nih. Satu lagi nih. Oke, Bapak tunjuk Kiki aja deh. Halo Kiki. Halo Kiki. Oh, Kikinya mungkin sinyal ya. Atau siapa ya? Saya tunjuk Salva aja deh. Salva. Halo Pak, iya boleh. Oke, berarti Salva ini ya. Tahu nggak ini siapa? Marilyn Monroe bukan Pak? Benar ya, Marilyn Monroe ya. Oke, mulai ya. Nah, Presiden Soekarno menjalankan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin cenderung didasarkan dengan konsep politik liberal atau nasakom. Aduh apa ya? Coba liberal deh Pak. Liberal, yakin? Ya coba dulu deh Pak, nggak tahu soalnya. Oke. Salah tuh. Berarti Ya, jawabannya adalah nasakom ya Pak. nasakom. Benar ya, tuh jawabannya Oke ini Pak. nasakom. Oke, makasih ya. Nah, Iya Pak. tadi itu kan ada 4 kuis. Nah, 4 kuis ini akan mewakili pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan tentang politik luar negeri Indonesia gitu dari sejarah hingga eh, apa prinsip ekonomi politik luar negeri Indonesia. Bentar ya. Oke, ke sini dulu deh. Yang ngerti nih, coba. Ada yang tahu nggak di sebelah atas atau bawah siapa yang mau jawab? Nih, saya tunjuk nih yang on off cam aja deh. Coba Tarifah. Iya, Bapak. Tarifah untuk gambar pertama nih yang atas ini apa? Itu tuh sirkuit balapan gimana ya Pak? Saya lupa lagi. Ayo di mana? Yang baru-baru ini. Ya, yang acara apa? Mandalika, Mandalika. Nah, itu tuh Mandalika. Nah, benar ya berarti Mandalika nih. Nah, di sirkuit ini merupakan contoh gitu implementasi politik luar negeri Indonesia di bidang olahraga. Lalu yang kedua nih paling bawah ini gambar apa coba? Siapa yang mau jawab? Ini udah ada tulisan Kerjasama ekonomi, Pak. Oke, kerjasama ekonomi. Nah, kerjasama ekonomi juga termasuk implementasi ya dari politik luar negeri Indonesia. Nah, sekarang kita akan memasuki bagaimana politik luar negeri Indonesia itu berkembang ya. Nah, oh ya, tujuan pembelajaran hari ini tuh ada dua. Yang pertama nanti ada menemukan, mengemukakan dan mempresentasikan mengenai kondisi permasalahan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dari demokrasi parlementer hingga reformasi. Nah, dari ini diskusi secara berkelompok ya. Nah, dari hasil diskusi ini kalian juga akan menyusun poster mengenai politik
luar negeri bebas aktif dalam keterlibatan Indonesia di kancah dunia ya. Nah, sekarang kita akan membahas materinya. Nah, nih ada siapa? Tuh Bapak lupa lagi nih, siapa yang baru-baru nikah nih sama orang Korea? Mau di Eh, Ayunda, Pak. Nah, itu mau di Ayunda ya. Nah, mau di Ayunda nih memberikan suatu pidato nih. Nah, terus ada siapa nih kalau yang tahu? Kalau nggak tahu, keterlaluan. Sehun. Wih, keren. Langsung tahu ya, Sehun ya. Nah, siapa yang mau mencoba membacakan dan mengemukakan pendapat? Boleh saya, Bapak? Oke, silakan. Dibaca dulu ya, Pak? Ya, dibaca nanti langsung dikemukakan gitu yang kamu ketahui dari pidato itu. Oke. Jadi pidato Muhammad Hatta itu isinya, tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tidak ada pendirian yang lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintahan berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Nah, dari pidato tersebut, mungkin isinya ini ya Pak, seruan untuk mendukung pemerintah Indonesia yang caranya itu tidak harus memihak kedua blok yang sedang bersitegang saat itu Pak, blok Barat dan blok Timur. Nah, melainkan Indonesia tuh harus bisa gitu menentukan sikapnya sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya. Gitu Pak menurut saya. Oke, terima kasih ya Anissa Ambarnis. Nah, tadi sudah dijawab ya oleh Anissa Ambarnis gitu. Jadi intinya itu dari pidato Muhammad Hatta ini adalah tidak memihak kedua kubu, melainkan harus berdiri sendiri gitu ya. Nah, dari sinilah politik luar negeri Indonesia mulai muncul nih. Nah, bentar ya. Mungkin agak ada kesalahan teknis. Maaf ya. Oke, nah, dari pidato yang Muhammad Hatta ini bisa disimpulkan, jadi ada Indonesia tidak akan memihak siapapun kedua kubu gitu ya. Nah, dari disebut dengan bebas gitu ya. Nah, bebas ini tidak terikat atau memihak manapun dalam berdiplomasi. Sedangkan, nah tadi itu kan aktif gitu ya, aktif di sini itu selalu mengambil ikut dalam menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama internasional. Nah, dari sinilah kata bebas dan aktif ini menjadi acuan politik luar negeri Indonesia yang disebut politik luar negeri bebas aktif, di mana dalam pengertiannya Indonesia melakukan hubungan dengan negara lain dengan cara tidak memihak kepada siapapun dan juga aktif dalam berorganisasi di internasional maupun menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, dari politik luar negeri Indonesia ini Bapak akan membagikan 4 tadi nih yang sama dengan kuis gitu. Jadi ada 4 masa atau waktu di mana keempat ini memiliki orientasi atau tujuan politik luar negeri yang berbeda ya. Nah, dari keempat ini Bapak akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Nanti Bapak akan membagikan lembar kerja kepada kalian dan juga akan didiskusikan ya. Nah, sebentar. Nah, dari lembar kerja ini bisa dilihat ya. Nah, tadi kan tugas kalian tadi udah ada di pembelajaran. Jadi kalian harus menemukan, mengemukakan, dan mempresentasikan ya dari permasalahan politik luar negeri Indonesia gitu. Jadi Bapak akan memberikan satu permasalahan tiap kelompok. Nah, ini pembagian anggotanya ya. Mungkin, nah untuk pembagian kelompoknya ini ya sudah ada tercantum. Untuk itu kalian diingat-ingat ya nama-nama dan kelompok kalian mana aja gitu ya. Nah, Bapak akan kasih waktu sebentar ya. Apakah sudah dilihat atau belum? Atau masih belum diingat? Sudah, Bapak. Oke. Sudah Pak, sudah ingat. Oke. Nah, dari pembagian anggota kelompok tadi nih, ada langkah-langkah pengerjaannya nih. Nah,
kalian dikelompokkan menjadi 4 kelompok dengan topik yang berbeda dengan menamai nama kalian, misalnya nih Orde Baru underscore Jeno. Jadi nama kelompok kalian underscore nama kalian ya. Lalu selanjutnya kalian mengklik yang ada di bawah nih untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, ini link Google Drive-nya nanti akan Bapak copy paste ke kolom chat ya. Lalu selanjutnya masing-masing kelompok diminta menyimak video dan membaca artikel yang telah tersedia. Jadi ada satu kelompok ada yang membaca artikel, satu kelompok ada yang nonton video gitu ya. Nah, kemudian setelah itu tentukan permasalahan yang terdapat pada video atau artikel. Jadi Bapak di lembar kerja tiap kelompok itu yang pertama kalian harus menentukan permasalahan dulu ya. Nah, setelah itu dari permasalahan yang kalian angkat, coba nanti kalian coba mencari sumber-sumber yang relevan di buku atau artikel internet untuk menjawab hasil permasalahan yang tadi telah ditentukan ya. Nah, dari jawaban yang telah kalian kumpulkan, nah sumber-sumber tadi, simpulkanlah hasil jawaban yang telah dikumpulkan dan kemukakan alasan memilih sumber tersebut. Nah, hasil sumber tersebut dari kesimpulan tadi ya digabungkan saja. Lalu setelah selesai presentasikan hasilnya di depan teman kalian. Nanti ada sesi presentasi ya. Di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semuanya? Sudah jelas, Pak. Oke, karena sudah jelas, Bapak sudah membuat breakout room. Kalian bisa langsung masuk ya. Bentar, Bapak akan membagikan link Google Drive-nya kelupaan. Nah, Bapak udah membagikan di kolom chat. Nanti mulai dari sekarang ya. Sekarang Bapak akan kasih waktu 10 menit untuk pengerjaan ya. Kalian boleh langsung masuk ya. Nggak usah nunggu lama-lama. Selamat mengerjakan, semangat ya. Halo semuanya untuk kelompok 1. Halo, Bapak. Halo Pak. Nah, gimana nih? Udah bisa dibuka untuk lembar kerjanya? Udah cuma oh iya ada nih yang Lagi baca-baca artikelnya dulu, Pak, ini soalnya. Oke, ya. Nah, di sini tadi kan ada nih. Yang pertama, coba kalian cari permasalahan dulu sesuai dengan artikel yang kalian baca. Nanti dari permasalahan ini cari sumber dan informasi. Jadi informasinya nggak usah panjang-panjang gitu. Jadi cari yang informasi yang menurut kalian relevan dan penting banget gitu atau penting sekali bagi kalian. Jadi tulis aja gitu. Nah, di kesimpulan nanti kalian akan memaparkan gitu dari sumber-sumber yang kalian temukan. Buatlah kesimpulan. Jadi boleh panjang maupun pendek itu terserah tergantung kalian bagaimana cara menyimpulkannya gitu. Di situ juga kalian juga coba alasannya mengapa kalian memilih sumber itu. Jadi jangan terlalu banyak ya, takutnya nanti gak ada waktu. Ini kan presentasi cuma 10 menit. Diskusi ya 10 menit ya. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan lagi atau enggak? Atau udah paham? cukup Pak. Oke, selamat bekerja ya, semangat. Oke, Pak. Makasih, Bapak. Oke, halo kelompok 2. Halo Pak. Halo Halo, kelompok Bapak. terpimpin. Nah, gimana nih kalian progresnya udah sampai mana nih? Belum buka file nih, nggak ada yang share screen atau kenapa? Belum di share screen, Pak, lagi nyari sumbernya dulu. Tapi nanti mau minta share screen ke Nopal. Oh iya ya. Di sini kalian nanti kalian jangan lupa ya isi permasalahannya dulu apa dan bentuk pertanyaan. Nanti setelah itu coba kalian cari sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan yang kalian angkat gitu ya tadi. Nah, kemudian dari hasil sumbernya coba kalian simpulkan dan juga mengapa alasan memilih sumber itu tergantung isinya ya. Untuk kesimpulan dari mau panjang atau pendek itu tergantung dari sumber yang kalian dapat ya, dan juga informasi dari sumber itu kalian gak usah banyak-banyak ya, cari yang intinya saja ya. Udah paham sampai di sini? Paham, Bapak? Oke, semangat ya kelompok terpimpin. Baik, Bapak. Terima kasih. Kelompok 3 atau kelompok Orde Baru nih. Halo Pak. Nah, Halo Pak. gimana nih progres kalian udah sampai di mana? Belum ada yang share screen atau kenapa? Atau ini?
Enggak sih Pak, kita komunikasinya tadi lewat kolom chat Pak, soalnya terkendala jaringan tadi yang share screen-nya Pak. Oh ya udah nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Ya nanti kalau misal jadi Bapak ulangi lagi ya. Tadi kalian tentuin dulu permasalahannya, lalu kemudian cari sumber-sumber yang relevan. Nah, kalau misal kalian kesulitan, coba kalian cari kata-kata kunci dari pertanyaan itu ya. Jadi yang misalnya berkaitan aja. Lalu informasinya pun jangan terlalu banyak yang inti-intinya saja. Lalu kesimpulannya nanti itu tergantung kalian dapat sumbernya banyak atau tidaknya banyak sumber itu tergantung kesimpulannya ya. Nah, juga alasan mengapa kalian memilih sumber. Sampai di sini udah paham? Paham Pak. Paham, Bapak. Oke, semangat ya. Iya, Pak. Makasih. Halo kelompok reformasi. Halo Pak. Nah, wah kalian udah banyak nih, baru udah masih lagi cari sumber atau udah nyampai kesimpulan? Jadi udah bikin kesimpulan sih Pak. Terus lagi cari-cari sumber yang relevan lagi buat kelompok. Oh iya, berarti udah bagus ya. Nah nanti kalau misalkan kalian ditunjuk presentasi, nanti kalian memaparkannya jangan terlalu panjang ya, inti-intinya saja gitu. Jadi agar waktunya bisa tidak terbuang banyak, nanti kalian presentasinya dalam waktu singkat saja nggak apa-apa ya. Oke, karena mungkin udah hampir beres, Bapak nggak usah menjelaskan ya cara langkah-langkahnya lagi ya. Oke, tetap semangat ya. Ya Bapak, terima kasih. Oke, yang baru bergabung nih, gimana pengerjaannya? Lancar tidak tadi setiap kelompok nih? Dari Wanda mungkin, Kiki atau siapa? Alhamdulillah lancar Pak. Aman. Oke, jadi nggak ada kendala ya. Nanti Bapak akan menunjuk 2 kelompok ya untuk presentasi. Nah, nanti presentasinya jangan terlalu lama ya, jangan terlalu panjang. Nanti presentasinya inti dari materi saja ya. Nanti ditunjuk 2 kelompok. Sebentar ya, tunggu yang banyak ke main room dulu ya. Oke, ini mungkin karena sudah banyak yang masuk ke main room. Nah, sekarang saatnya kita akan presentasi ya. Nah, untuk presentasi Bapak akan menunjuk 2 kelompok, di mana kelompok pertama Bapak akan tunjuk parlementer, lalu yang kedua kelompok reformasi. Untuk kelompok parlementer ya, maksud Bapak silakan presentasi ya. Ya, tidak usah terlalu panjang, singkat saja intinya. Ini siapa yang jadi pembicaranya? Langsung saja. Iksan Pak, tapi Iksannya, halo Iksan, ada Iksan? Iksannya nggak, udah on mic tapi nggak keluar suaranya. Bapak, maaf, saya barusan terlempar dari Zoom, terus ini baru masuk lagi. Oh iya, nggak apa-apa ya. Oke, silakan Iksan. Ya, izin presentasi ya Pak. Jadi saya perwakilan dari kelompok parlementer. Di sini saya mau menyampaikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan tadi. Gitu. Nah, sini ada beberapa sumber yang kami berhasil temukan. Gitu. Yang pertama itu dari Wikipedia. Nah, di Wikipedia itu dijelaskan informasi bahwa ada konferensi tingkat tinggi Asia Afrika atau disingkat KTT Asia Afrika atau KA, itu kadang juga disebut konferensi Bandung gitu ya. Itu adalah sebuah konferensi yang dilaksanakan antara negara-negara di Asia dan Afrika. Nah, kebanyakan yang mengikuti konferensi tersebut itu merupakan negara yang baru saja memperoleh kemerdekaan. Nah, pertemuan ini berlangsung antara tanggal 18 April sampai 24 April tahun 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Nah, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet atau negara imperialis lainnya. Itu untuk peristiwa yang pertama. Nah, yang kedua itu
kami mendapatkan sumber di sini bisa dilihat. Nah, dari dilaksanakannya konferensi Asia Afrika itu dihasilkan Dasar Bandung, nah, sebagai wujud hasil konferensi Asia Afrika tadi ya, di mana ada 2 sila, yakni menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara dan tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. Seperti itu Pak, hasil dari diskusi kami. Oh, ada lagi. Ya, ada juga kesimpulannya gitu ya. Jadi Indonesia itu memiliki peran aktif dalam usaha memperjuangkan negara-negara yang masih di bawah negara kolonialisme dan imperialisme gitu ya. Itu tujuannya untuk supaya merdeka gitu ya, dan mengaktualisasikan politik luar negerinya yang bebas aktif. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa politik luar negeri Indonesia didasari dengan perlawanan kolonialisme dan imperialisme. Nah, kami memakai sumber Wikipedia karena semua informasi yang tentang Museum Asia Afrika ada gitu, dari latar belakang hingga keputusan KAA yang berkaitan dengan artikel, ditambah juga dengan web yang berasal dari Museum Asia Afrikanya langsung gitu. Itu supaya memperkuat sumber dari Wikipedia tadi, Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok parameter. Jadi tadi Bapak berkomentar dulu ya, tadi kalian tidak menampilkan permasalahannya dulu ya. Tadi kan Bapak udah bilang permasalahan dulu yang kalian tentukan, lalu ke sumber. Jadi kalian presentasinya 3 ya. Ada permasalahan, ada sumber, kemudian kesimpulan. Nah, untuk kelompok Orde Baru jangan lupa ya seperti itu. Oke, terima kasih kelompok parlementer. Nah, sekarang giliran kelompok reformasi nih. Oke, silakan. Langsung saja ya pembicaranya siapa? Saya mulai ya Pak dari kelompok reformasi. Jadi kita itu tentang videonya tentang perang Ukraina dan Rusia Pak. Baru kita menemukan beberapa sumber dari artikel yang kita dapat Pak. Yang pertama itu dari kemlu.go.id, itu kita dapat 5 poin yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Terus itu yang pertama penghormatan terhadap tujuan dan prinsip piagam PBB, serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima, Indonesia meminta agar situasi ini segera dihentikan, dan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB. Terus sumber yang kedua kita dapat dari CNN Indonesia. Itu terdapat ancaman boikot oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk memboikot kehadiran Rusia dari G20. Terus Pak, sumber yang ketiga itu dari Nasional Kompas. Kalau di artikel tersebut dikatakan bahwa Puan Maharani selaku Ketua DPR berkata DPR RI sepakat dengan pemerintah yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB terkait agresi Rusia kepada Ukraina. Terus ada sumber dari Nasional Kompas lagi Pak, lain-lain Pak, lagi dari Tribun. Itu alasan Indonesia memilih abstain dalam voting penangguhan Rusia dari Dewan HAM PBB, dari Dewan PBB. Terus kesimpulan dari kelompok reformasi itu Pak, Indonesia pada awalnya menentang adanya perang yang dilakukan oleh Rusia dalam perang Rusia-Ukraina yang menimbulkan kontrak karena tidak sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Tapi setelah diadakannya voting penangguhan Rusia dalam Dewan HAM PBB, Indonesia memilih abstain atau netral karena banyak penyelidikan maupun klarifikasi terhadap perang tersebut secara mendalam untuk mendapatkan kepastian. Mungkin itu dari kelompok reformasi Pak yang kita dapat. Oke, terima kasih ya kelompok reformasi atas presentasinya nih. Nah, untuk langsung ya ke tahap selanjutnya nih, Bapak mengapresiasi nih untuk 2 kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerja kalian. Untuk 2 kelompok lainnya mungkin di lain pertemuan ya, dikarenakan ini waktu tidak akan cukup banyak gitu, karena waktunya mepet. Nah, Bapak melihat dari 2 kelompok ini terdapat perbedaan ya dalam pengerjaannya gitu ya, dari sumber, permasalahan maupun kesimpulan yang kalian dapat nih. Oke, Bapak akan memberi reward atau apresiasi kepada kelompok reformasi. Selamat ya untuk kelompok reformasi udah mengerjakan lembar kerja dengan baik. Nah, mengapa? Karena dari Bapak lihat dari keempat kelompok tadi yang 2 kelompok tidak presentasi itu tergantung banyak bervariasi gitu sumbernya didapatkan tiap kelompok gitu, ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, bahkan
ada yang dapat 4 gitu ya. Seperti di kelompok reformasi ini mungkin sumbernya banyak itu karena memang sekarang kan sedang perang Rusia Ukraina tuh, jadi banyak sumber-sumber yang berlimpah gitu sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang cukup banyak gitu ya. Dan juga kesimpulan yang kalian dikerjakan itu memang itu menurut saya Bapak lihat itu sudah cukup baik ya, karena memang Indonesia kan memang tidak memihak pada siapapun. Memang awalnya itu memihak untuk menentang Rusia gitu, tapi Indonesia pada akhirnya abstain gitu. Lalu untuk yang kelompok parlementer itu mungkin sebenarnya cuma ada 2 ya, karena memang sumbernya sulit didapatkan gitu ya, dan juga berpengaruh terhadap kesimpulannya gitu yang kalian dapatkan. Nah, Bapak sengaja menggunakan mode pembelajaran ini namanya discovery learning. Jadi discovery learning itu intinya kalian harus bisa membaca sebuah informasi dan juga menyimpulkan. Nah, seperti yang tadi contohnya gitu. Bagaimana kalian mendapatkan informasi, seberapa banyak kalian menemukan informasi, lalu kesimpulan kalian dapatkan itu menentukan gitu bagaimana kalian cara membaca dan menemukan suatu informasi gitu. Jadi itu memang sangat penting gitu ya, karena memang dalam kehidupan sehari-hari itu terus dipakai gitu, tidak akan hilang. Nah, Oke, untuk kesimpulan materi pada pembelajaran ini mungkin Bapak akan menunjuk 1 orang nih, siapa yang ingin menyimpulkan pada pembelajaran hari ini. Nggak ada? Atau Bapak langsung tunjuk aja ya. Saya tunjuk Noval deh, coba simpulkan pada pembelajaran hari ini. Silakan. Ya Pak, jadi mungkin kalau kesimpulan pelajaran hari ini yang saya hasil dari diskusi maupun saya dengar dari teman-teman saya ini, bahwa pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia itu lebih condong di ujungnya itu Indonesia lebih condong kepada blok timur, yaitu Cina, Pyongyang dan sebagainya maupun Rusia. Sedangkan kalau pas di masa pemerintahan Orde Baru ya kurang lebihnya itu sikapnya tuh mulai lebih netral gitu Pak, sehingga saat ini sikapnya mulai lebih jelas netral dibandingkan pada pemerintahan Orde Lama. Mungkin seperti itu aja Pak. Oke, terima kasih ya Noval. Mungkin Noval dari masa Soekarno ya sama periode Orde Baru, di mana menurut Noval ini bahwa pada masa Soekarno ini cenderung lebih ke arah kiri gitu atau blok kiri gitu, sehingga mungkin implementasinya itu berlawanan gitu. Tetapi pada masa Orde Baru itu mulai sedikit netral gitu, sehingga politik luar negeri Indonesia dapat dijalani dengan baik. Nah, kemudian di reformasi juga sama dengan Bapak tambahkan ya, di reformasi ini mungkin banyak mulai netral gitu. Bahkan mungkin sekarang karena ada perang Rusia Ukraina gitu ya, yang telah dijelaskan oleh kelompok reformasi ini, mungkin agak Indonesia mau ke arah mana nih gitu. Walaupun memang Indonesia harus memegang teguh politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Nah, oke, sampai di sini. Nah, Bapak tadi kan di tujuan pembelajaran kalian membuat poster dari hasil diskusi. Nah, itu Bapak jadikan itu pekerjaan rumah ya. Bapak kasih waktu itu selama 7 hari atau seminggu. Nanti kalian boleh bisa merubah kembali gitu sumber-sumber yang kalian dapatkan, mau ditambah atau diganti itu boleh gitu, atau memendekkan informasi atau memperjelas informasi itu boleh, terserah kalian, dan itu dibuat dengan sekreatif mungkin ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nih, kalian nanti coba cari tahu apa hubungannya politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini dengan adanya pasukan Garuda. Nah, itu Bapak akan kasih pertanyaan itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, mungkin sampai di sini cukup sekian. Nah, Bapak terima kasih kepada kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa membawa manfaat bagi Bapak juga dan kalian ya. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.